warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Lazismu, setelah melewati selat yang cukup panjang, alhamdulillah kita telah sampai di Denpasar, Bali. Untuk selanjutnya kita akan melakukan prepare menuju ke RPH. Oke, untuk kegiatan yang selanjutnya buat kalian yang ingin tahu, mari ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sobat Lazismu dimanapun Anda berada, kami tim 1 dari Lazismu Jawa Tengah setelah ini masih untuk persiapan, dan setelah persiapan ini akan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Nanti untuk jam 1 rencana kita akan persiapan terkait teknis penyembelihan besok di RPH daerah Denpasar. Untuk teknis-teknis selanjutnya mungkin bisa nanti dilihat dari video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Lazismu dimanapun Anda berada, kita sekarang udah dalam RPH. Ini adalah tempat pencacahan ya, pencacahan pemisahan antara tulang dan daging kurban. Nanti dipisah di sini. Setelah itu baru dibawa ke cold storage atau tempat pendingin untuk dibekukan dan diolah menjadi rendang. Baik, sahabat Lazismu dimanapun kalian berada, kali ini kita di hari Ahad tanggal 10 Juli 2022, di sini kita di RPH Denpasar ya, dilaksanakan penyembelihan untuk hewan kurban, yang dimana background di belakang ini ada beberapa hewan kurban yang digantung. Memang sekalian digantung untuk dipisahkan antara kulit dan daging, yang kemudian dipisahkan antara kulit dan daging, kemudian dilarikan ke depan lagi. Mari kita lihat ke video berikutnya ke depan. Setelah dari pengulitan sapi, pemisahan antara kulit dengan hewan kurban sapi, kita berada di pemisahan antara jeroan dan daging. Nah, setelah itu dipisahkan antara jeroannya dengan dagingnya, kemudian jeroan akan dimasukkan ke tempat untuk pembersihan jeroan, dan daging akan berlanjut ke depan. Yuk. Baik, Sobat Lazismu, setelah dari tadi itu tempat pemisahan antara jeroan dengan tubuh sapi, kemudian tubuh sapi itu akan dibawa ke sini untuk dipisahkan antara daging dan tulang, yang kemudian daging akan dibungkus dan disimpan di tempat penyimpanan untuk dibekukan. Yuk, ikuti kami untuk lihat tempat pembekuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mengunjungi tempat cold storage atau blasting, pembekuan dengan cepat. Setelah sapi dipotong, dikulitin, dipotong-potong, dibagi, akhirnya di pelayuan. Bagaimana supaya daging ini tetap aman dan berkualitas, maka langsung dibawa ke tempat blasting atau pembekuan dengan cepat. Ruangan ini bisa menampung kurang lebih 7 ton. Itu bisa dengan durasi waktu 15 sampai 20 jam sudah beku totalitas. Nah inilah daging yang memang beku total, sehingga bakteri tidak bisa berkembang biak, dan insya Allah protein yang ada di kandungan daging ini tetap terjaga. Semoga program rendangmu tetap amanah dan kualitas dagingnya aman dikonsumsi, sehingga ketahanan pangan bisa diwujudkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tim dari Lazismu hari ini berkunjung ke Pronas, yaitu yang memproduksi rendangmu dalam bentuk kaleng untuk ketahanan pangan. Dan di tahun 2022 ini Lazismu telah diamanai dari para pengkorban kurang lebih 368 ekor sapi. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu diterima oleh Allah, dan kita langsung di Pronas, langsung yang ada di Denpasar, bagaimana proses pengkalengan untuk pembuatan rendangmu ini
bisa lebih kualitas dagingnya bisa terjaga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sapi yang posisinya sekarang di rumah potong hewan Pasanggaran, Denpasar, Bali. Sapi ini adalah amanah dari Bapak Anies Baswedan Jakarta, ya, Gubernur DKI. Mudah-mudahan ya korbannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah ini adalah program rendangmu. Ditargetkan ini menjadi 1000 kaleng. Jazakumullah khairan katsira Pak Anies Baswedan yang telah memberikan kepercayaan amanah untuk program rendangmu lewat lazismu. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Kami dari LP POM MUI, yaitu sebagai auditor halal, dan kami juga sebagai LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, melakukan kegiatan yaitu berupa pengawasan yang dikaitkan dengan sistem penyembelihan sapi yang dilakukan oleh Lazismu. Ya. Nah, kemudian standar-standar yang ditetapkan dalam proses penyembelihan ini tentunya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Jadi yang pertama yaitu metode penyembelihannya. Ya. Jadi metode penyembelihannya kami berprinsip kepada beberapa aturan. Pertama, berdasarkan undang-undang pemerintah tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kami melihat apakah ada tidaknya penyimpangan animal welfare, ya, atau kesejahteraan hewan. Dan yang ketiga, proses penyembelihannya apakah sesuai dengan standar JULEHA, ya, juru sembelih halal. Nah, di sini saya melihat ya, ini sudah memenuhi persyaratan yang mana hewan tidak digantung terlebih dahulu baru sembelih, tetapi hewan direbahkan dengan menggunakan peralatan Mark IV baru disembelih. Ya, setelah itu baru dilakukan penggantungan pada kaki belakang. Nah, kemudian pada JULEHA-nya pun juga sudah memenuhi persyaratan, ya. Jadi 3 saluran sudah terputus, yaitu saluran pernafasan, kemudian saluran makanan, dan juga pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 2 macam, yaitu vena jugularis dan arteri carotis communis, yang mana posisinya ada di sebelah kiri dan kanan. Jadi kalau di total semuanya ada 6 saluran yang harus putus. Nah, kemudian pada pengetahuan berikutnya setelah disembelih, kami juga melihat apakah dilakukan proses pekerjaan lebih lanjut. Ya, jadi persyaratannya sebelum dilakukan pekerjaan lebih lanjut, memang sapi setelah disembelih itu harus benar-benar mati. Jadi tidak boleh dalam keadaan belum mati benar dia dilakukan proses berikutnya, yaitu berupa pengulitan dan sebagainya. Nah, cara termudah untuk melakukan pengamatan apakah sudah benar-benar mati atau tidak, yaitu bisa menggunakan tangan kita meraba pada kelopak mata, apakah itu berkedip apa tidak. Ya, tapi biasanya reaksi daripada mata ini cepat, ya. Jadi kadang-kadang sulit kita mendapatkan apakah sapi itu benar-benar mati atau tidak. Nah, yang paling mudah yaitu dengan mencoba menekuk ekor. Biasanya kalau dia belum mati benar, dia melakukan reaksi, ya, melakukan perlawanan. Nah, kemudian tadi saya lihat juga sudah ditekuk, ternyata tidak ada perlawanan. Ya, saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini telah selesai prosesi penyembelihan hewan kurban program Rendangmu Lazismu Jawa Tengah. Alhamdulillah, walaupun tidak sesuai target yang kita canangkan, namun hasilnya insya Allah tidak mengecewakan. Kita masih mampu menghimpun 70% lebih. Namun
dibandingkan tahun kemarin masih ada kenaikan sekitar 14% lebih atau sekitar 600 juta lebih. Ini pantas kita syukuri karena di lembaga AMIL lain itu mengalami penurunan-penurunan dalam penghimpunan hewan korban berupa sapi. Inilah nikmat Allah yang luar biasa yang pantas kita syukuri bagi laismu Jawa Tengah khususnya dan laismu umumnya se-Indonesia. Dan kami sungguh-sungguh menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh AMIL laismu se-Jawa Tengah, baik itu yang di wilayah, yang di daerah, di kantor layanan, semuanya, termasuk rekan-rekan kami yang dari Laismu Pusat, Laismu Jawa Timur yang berkenan untuk memasrahkan kepada kami hewan korbannya dikelola dalam program Rendang. Kita berdoa dan tetap optimis, insya Allah Idul Korban 1444 Hijriah tahun depan hasilnya lebih memuaskan lagi sesuai target, dan semoga saja pengalaman kita tidak sampai target yang kita canangkan saat ini merupakan yang pertama sekaligus yang terakhir. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Laismu, program rendangmu.